会激发剑意反弹，你就真死定了！还不快躲开！天女散花居然被破了！Hai kawan-kawan semuanya, setelah sekian lama kita gak buat alur cerita Martial Master semenjak Mimin ini mudi guys. Namun pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkannya. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumin guys. Oke, melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah Qin Chen melawan seorang dewi dari sekte Tianyan, namun Qin Chen memilih pergi karena ia tak rela melukai seorang wanita. Akan tetapi karena sang dewi yang masih diselimuti api kemarahan, membuatnya menggunakan sebuah alat untuk melacak keberadaan Qin Chen. Qin Chen yang melarikan diri dari Dewi tadi membuatnya berjumpa dengan Putri Zizun dan beberapa anak dari kerajaan Qi. Lalu Dewi Nuzi pun meminta Qin Chen agar bergabung dengannya karena jenius dari kerajaan Wei yang ingin membunuh jenius dari kerajaan Daqi. 你跟着我们吧。现在是你们跟着我好不好？别跟了。 Namun Qin Chen sempat menolak tawaran itu, membuat cewek bernama Beijing membujuknya. Berbeda dengan seorang bernama Lu Feng yang tak menginginkan kehadiran Qin Chen. Nah, karena Putri Zizun yang mengundang Qin Chen, yang didasari dengan kedekatan Qin Chen dan Putri Ling Shen, mau tak mau Putri Zizun harus menjaga Qin Chen dengan tulus. 这山林危机四伏，我正心惊胆战呢。既然紫薰公主这么诚挚的邀请，那我就勉为其难答应了。 Setelah itu mereka pun pergi bersama dengan bergabungnya Qin Chen, membuat Beijing kelihatan ceria. Namun Lu Feng yang membenci Qin Chen membuat dia mengatakan kalau Qin Chen seorang sampah dibandingkan dengan Qin Feng, sepupu Qin Chen. Nah, karena perkataan itu membuat Qin Chen mengatakan kalau Lu Feng sangat cerewet. Karena hal itu Lu Feng pun menyerang Qin Chen. 你个废物敢说我！ Di sini Putri Zizun menghentikan serangan itu, membuat Lu Feng menyesal. Ia pun mengatakan kalau Qin Chen lah yang salah. Namun hal itu justru membuat Putri Zizun mengarahkan perangnya. 事前更新还不够吗？ Beijing pun tak tinggal diam. Di sini yang menenangkan itu semua, membuat mereka melanjutkan perjalanan. Dan tak jauh dari tempat mereka tadi, seekor banteng tingkat bumi tahap menengah tiba-tiba menyerang mereka. Lalu Beijing dan Lu Feng pun melayani banteng itu karena mereka mengincar kristal darah untuk lolos dari kompetisi 5 negara. Setelah mereka membunuh banteng tadi, rupanya membuat seekor serigala terbangun. Lalu serigala itu pun menyerang langsung ke arah Lu Feng. Di sini Putri Zizun turun tangan untuk menyelamatkan Lu Feng. Setelah serigala itu pergi, di sisi lain Qin Chen menertawakan Lu Feng yang kencing di celananya. Karena hal itu membuat Lu Feng emosi dan merasa dipermalukan. Nah, di sini pun Qin Chen menyuruh Lu Feng untuk pergi ke arah depan yang dipenuhi serigala punggung besi. Lu Feng yang ingin membuktikan dirinya kalau ia seorang jenius membuat ia pergi ke sana. 懦夫，睁大你那狗眼看好了！ Namun hal itu justru membuat sekelompok serigala terusik. Terlebih di situ ada seekor serigala tingkat surgawi yang hendak menyerang mereka. Qin Chen dan yang lainnya yang tak memiliki kesempatan untuk kabur membuat ia harus bertarung. Nah, di sini Putri Zizun yang bertarung mati-matian melawan raja serigala itu. Beijing yang khawatir dengan kondisi Putri Zizun membuatnya menggunakan teknik tubuh angsa merah. Namun cara itu tak mampu mengeluarkan mereka dari masalah. Terlebih ia hampir saja diserang serigala. Karena hal itu Qin Chen pun bertindak, membuat ia jadi sasaran serigala. Di sisi lain, Nona Zion yang khawatir dengan kondisi Qin Chen, walaupun dirinya sedang diserang serigala tingkat surgawi, membuatnya terpental cukup jauh.
Walaupun Putri Zisun terluka akibat serangan tadi, namun ia masih memikirkan Qin Chen yang akan diserang oleh seekor serigala yang mengamuk. Nah, di sini Qin Chen mulai memperlihatkan taringnya kalau dia adalah jenius dari kerajaan Daki. Hanya satu pukulan saja yang mampu mengalahkan serigala itu. Belum sampai di situ, Qin Chen lagi dan lagi diserang oleh 5 serigala, tapi itu tak mampu mengalahkan Qin Chen. Hanya satu gerakan saja yang mampu mengalahkannya. 清晨，快救紫薰公主！ Lalu Qin Chen pun membantu Putri Zisun. Hanya satu tebasan saja membuat serigala punggung besi tingkat surgawi itu terluka dan membuat Raja Serigala itu mengamuk. Ketika serigala itu akan menyerang Qin Chen lagi, Nona Zisun pun ikut membantu. Kemudian Qin Chen mengeluarkan teknik tubuh abadinya dan terjadilah kerjasama antara Qin Chen dan Putri Zisun yang sangat bagus. Di sini Qin Chen yang baru saja mengetahui kelemahan serigala itu membuat ia harus menaikinya, lalu menusukkan pedangnya dan dibantu oleh Putri Zisun. Karena cara itu membuat Raja Serigala itu mati. Setelah serigala itu mati, Qin Chen pun memerintah yang lainnya untuk mengumpulkan kristal darah. Namun, ketika mereka mengumpulkan kristal darah, muncul bilah pedang mengarah ke arah mereka. Ternyata itu Chou Heng dan Yan Wuji yang mengincar kristal darah dari Qin Chen. Di sisi lain, Lu Fei mencoba kabur menggunakan token yang ia miliki. Akan tetapi, token itu sama sekali tak berfungsi. 诸位，只能拼死一战了。 Karena hal itu, Qin Chen dan yang lainnya tak memiliki pilihan lain selain bertarung sampai mati. Di sisi lain, Putri Zisun menyerang seorang, namun Chou Heng menangkisnya karena ia ingin bertarung melawan Putri Zisun. 给我去死！刚烈，我喜欢。 Di sini Chou Heng menggunakan sebuah racun mematikan, membuat Putri Zisun menggunakan gelombang warna-warni Bloodline tingkat 3. Sementara Chou Heng, ia langsung mengeluarkan Bloodline ular iblis dari khas bangsawan Chou. 魔蛇血脉， Karena formasi Bloodline ular itu membuat Putri Zisun mundur beberapa langkah, lalu Chou Heng pun memerintah yang lainnya untuk menyerang anak-anak dari kerajaan Daki. Setelah itu, Yang Wuji pun meminta anak buahnya menggunakan formasi perang untuk melawan Qin Chen. 战阵， 能死在我鬼仙派战阵之下，是你的荣幸。死！ Sementara di sisi lain, Beijing dan Huang rupanya sama-sama tertekan, berbeda dengan Lu Fei yang mencoba kabur dari tempat itu, namun malah membuatnya mati dengan percuma oleh Yang Wuji. Bahkan Putri Zisun ikut tertekan. Nah, di sini Qin Chen yang mulai mengkhawatirkan Putri Zisun, membuat Qin Chen harus menggunakan kekuatannya yang sebenarnya, membuat Qin Chen dengan mudah keluar dari tempat itu. 区区战阵而已，我一招破他。师兄，不要急，马上轮到。 Lalu Qin Chen pun menyerang satu persatu dari mereka. Sementara Putri Zisun yang bangkit kembali mampu membuat Chou Heng mundur beberapa meter. Akan tetapi cara itu belumlah mampu mengalahkan Chou Heng. Chou Heng yang mulai panasnya pun menyerang dengan kuat, membuat Putri Zisun terjatuh. Yan Wuji yang melihat Qin Chen mengalahkan anak-anak dari fraksinya, membuat dia menggunakan pisau terbangnya untuk membunuh Qin Chen. Namun di sini Qin Chen dengan mudah menebisnya, terlebih mereka sama-sama seorang master bloodline. 想不到阁下竟还是一名血脉师，知道就好。杀我鬼仙派弟子，休想活命！ Di sini Yan Wuji menjelaskan kalau pisang terbang dibuat menggunakan emas, membuat Yan Wuji mengatakan kalau Qin Chen mencari jalan kematiannya sendiri karena memegang pisau itu dengan tangan kosong. Namun ketika Yan Wuji mencoba mengontrol pisau itu lagi, namun dia tak dapat mengontrolnya.
对我的飞刀做了什么？ Dan tibalah saatnya Qin Chen menyerang. Karena hal itu membuat Nian Wuji melepaskan pisau terbangnya. Lalu ia pun menggunakan sebuah sarung tangan iblis. Nah, di sini terjadilah pertarungan yang epik. Karena pertarungan itu membuat getaran yang cukup kuat. Di sini Nian Wuji yang tak percaya aura sejatinya yang tak mempan pada Qin Chen yang hanya ranah tingkat bumi. 鬼仙派的天才也不过如此，只是挡住了。 Qin Chen yang mencoba memanas-manasi Nian Wuji membuat ia mengatakan kalau pertarungan baru saja dimulai. Setelah itu Nian Wuji pun melangkah dengan cepat, akan tetapi ia tak menyerang Qin Chen, ia malah menyerang Huang dan Beijing. Setelah menyerang Huang, ia lanjut menyerang Beijing. Akan tetapi Qin Chen bertindak dengan cepat menggunakan langkah angin untuk menyelamatkan Beijing. Nah, Nian Wuji yang mundur beberapa meter karena teknik Qin Chen membuat Nian Wuji mencari celah untuk menyerang Beijing lagi. Karena hal itu, Beijing pun terluka. Qin Chen yang tak mau temannya mati dengan percuma membuat ia harus mencari letak formasi itu agar mereka bisa pergi kembali ke tempat 5 kerajaan berkumpul. Dalam waktu singkat Qin Chen mampu menemukan letak formasi itu. Ia pun langsung mematahkannya. Karena hal itu Nian Wuji pun tak percaya karena itu formasi tingkat 4. Nah, di sini Qin Chen memberi arahan kepada 等我劈开第二道阵旗，你们就捏碎鬼仙。 Setelah itu ia pun pergi ke letak formasi kedua. Yang mana jika formasi kedua itu patah, mereka bisa menggunakan token untuk kembali lagi. Nian Wuji tentu saja ia tak tinggal diam. Ia langsung pergi ke arah Huang. Karena jika ia kembali maka Chao Heng dan Nian Wuji akan ketahuan melakukan kecurangan dalam kompetisi 5 negara.